Masyarakat desa Watulawang, Kebumen, Jawa Tengah memanfaatkan lahan yang ada untuk bertanam toga atau tanaman obat keluarga. Gak heran, beraneka tanaman rempah menghampar. Aku diajak Pak Warsono dan Pak Radi panen temulawak. Oke Pak, yuk menyebar yuk. Aku cuma dibekali garpu tanah dan keranjang dari Pak Warsono. Selebihnya, ya bermodal semangat. Cukup tancapkan garpu tanah ke bawah tanaman, dorong ke atas, karimpang temulawak akan langsung terlihat. Sebelum masuk keranjang, rimpang harus dibersihkan. Temulawak dikenal sebagai salah satu ikon jamu khas Indonesia. Aromanya tajam dan rasanya pahit. Rimpang temulawak sudah bisa dipanen saat tanaman berumur 9-10 bulan. Cirinya, daunnya mulai menguning. Panen terbaik biasanya dilakukan di musim kemarau. Tapi saat musim hujan juga bisa kok. Hanya lebih berisiko karena rimpangnya mudah rusak. Kualitasnya juga turun karena lebih banyak kandungan air ketimbang zat aktifnya. Dur, ya, Pak. Udah banyak tuh, dicuci aja dulu. Oh, ya Pak. Untuk melepaskan sisa tanah yang menempel, aku harus mencuci bersih. Nah, kalau seperti ini kan mudah. Tanah yang menempel di rimpang temulawak akan larut terbawa air. Tapi, aku harus menggosoknya untuk memastikan kebersihannya, terutama di bagian cabang rimpangnya. Indonesia memang punya beragam tanaman herbal yang kaya manfaat. Seperti jahe, kunyit, temulawak, dan masih banyak lainnya. Sebagian masyarakat masih mengolahnya jadi jamu tradisional. Kalau Pak Warsono, beda. Sejak tahun 2013, Pak Warsono memanfaatkan melimpahnya jahe di sini dengan membuat minuman jahe instan. Setelah jahe berhasil, tahun 2016, Pak Warsono mencoba temulawak. Temulawak dikupas kulitnya, lalu diparut. Hasil parutan diperas dan diendapkan semalaman. Airnya dipisahkan dari endapannya dan dimasak sampai mengkristal. Ini dia akhir pengolahan temulawak. Endapan temulawak biasanya dibuat campuran jenang. Pak, ini Pak, temulawaknya udah dicuci Pak. Ya, dulu simpen situ. Ini dulu kasih sih Mbak. Oh, iya Pak. Ternyata Mbak Sarbini akan mengolah endapan temulawak menjadi kue gambang. Bahannya sederhana saja. Tepung terigu, susu bubuk, mentega, diaduk sampai rata. Lalu ditambahkan gula halus dan kuning telur. Mbak, ini Mbak, air
saripati temulawaknya, Mbak? Pisahin airnya dulu. Oh, iya, Pak. Endapan temulawak langsung dicampurkan ke adonan. Iya, Pak. Lalu diaduk lagi sampai adonan merata. Gula pasir yang sudah dicairkan terakhir. Selanjutnya, adonan dicetak dan dibentuk agak memanjang. Lalu diletakkan di loyang yang sudah diolesi mentega. Jangan lupa taburi wijen untuk menambah cita rasa kue gambang. Kata Mbak Sarbini, biji wijen mengandung mineral yang baik untuk kesehatan kulit. Wah, 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 kecil-kecil banyak manfaatnya si wijen ini. Tapi kalau mau diberi topping yang lain juga boleh, sesuai selera sajalah. Pak, sudah Pak. Lalu adonan di oven selama 25 menit. Sebenarnya kue gambang makanan khas Betawi. Banyak ditemukan di Jakarta dan sekitarnya. Katanya sih, salah satu makanan warisan zaman Belanda. Katanya sih, dinamakan begitu karena mirip gambang kromong alat musik Betawi. Di Semarang juga ada yang mirip, namanya kue ganjel rel. Karena bentuknya dianggap mirip papan pada rel kereta api. Kue gambang temulawak ini benar-benar empuk di lidah. Yang lebih mengejutkan, rasa pahit temulawaknya hilang sama sekali. Katanya, temulawak bagus untuk menjaga kesehatan, terutama organ hati. Bagi penderita hepatitis, temulawak membantu memperlambat perkembangan penyakitnya.